Shalom buat semuanya. Assalam. Tadi salam cuan. Eh, jadi semalam drop ya ke 58 ya. Ya syukurlah kalian nggak serok. Jadi sebelum saya mulai begini, karena banyak sekali selama sebulan ini banyak subscriber baru ya. Saya takut nanti kalian salah-salah pengertian ini itu. Jadi banyak juga yang tanya, Om ada grupnya mau gabung ini itu. Saya tidak punya grup, tidak ada hubungan apapun kecuali lewat YouTube ya. Jadi cuma lewat di YouTube. Mungkin kalau kalian dengar kalian mau gabung Cuan Armica, ini karena cuma sebutan doang karena banyak yang ikut saya dari subscriber saya baru ratusan ya sampai ribuan itu semua yang setia itu Cuan Army saya ya yang dulunya saya larang untuk share-share video saya. Jadi saya lama dulu anak-anak itu masih ratusan itu saya larang. Nah akhirnya karena algoritma yang ini, algoritma YouTube jadi ini gitu ya. Padahal saya nggak pengen banyak karena saya niat saya bukan jadi YouTuber. Saya cuma pakai YouTube ini sebagai tool gitu ya untuk memberikan informasi edukasi seputar kripto yang sebatas pengetahuan saya, bukan karena saya orang pinter gitu ya. Terus ada yang saya lihat terlalu berekspektasi, oh saya orang susah, saya mau begini, mau invest ini. Saya nggak mau kalian berharap kalau dengar saya ini Anda 100% cuan, Anda bakal kayak nggak ada itu ya. Jangan salah kaprah ya. Yang namanya kita manusia di invest ini kita menganalisa, bisa saja salah ya, bisa benar bisa salah, tidak ada yang 100%, tidak ada garansi ya. Nah ini saya mau ingatkan agar saya nggak mau banyak dulu yang masuk nggak ngerti terus berharap sesuatu nggak sesuai, wah jadi hater gitu. Saya sih nggak masalah Anda mau hate, saya nggak ada urusan, cuma kasihan. Karena apa? Kalau Anda menjadi seorang yang menyimpan kebencian, keirian, rezeki Anda jauh. Buat saya nggak masalah. Saya itu nggak pusing gitu. Ya, itulah makanya sebabnya juga kenapa saya tidak mau dikontak, saya tidak mau ini. Saya udah tahu saya buat YouTube ini pasti ada hater yang cari-cari kesalahan gitu. Jadi buat saya gampang. Karena saya tidak berharap apa-apa di YouTube ini. Jadi kalau ada hater saya langsung, kalau saya lihat bahasanya masih nggak terkelewatan, ya nggak saya remove. Tapi kalau memang yang ini gua nggak seneng, gua langsung remove gitu. Saya nggak peduli gitu ya. Jadi buat saya di channel ini saya tidak pernah subscribe dong, like dong, share dong. No. Kalian silakan yang mau dapat info ambil, tidak perlu Anda mau skip iklan, skip aja. Jadi jangan pikir oh karena ada iklan saya cuan. Sebenarnya saya running ini waktu dulu saya nggak mau pasang iklan, justru Cuan Army saya subscriber lama yang suruh kok Om di on aja iklannya supaya ini mereka pengen berbuat sesuatu juga manfaat katanya, daripada Om nggak hidupin juga sama aja orang Google yang cuan on udah capek-capek buat konten. Jadi saya pikir iya juga saya hidupin, paling nggak kalau nanti tool-tool saya rusak dananya bisa pakai, dan saya juga pakai tiap bulan dapat dari ini ya nggak banyak, saya pakai ke donasi juga perpuluhan saya gitu ya. Jadi maka saya nggak terlalu pusingin. Jadi soal YouTube ini clear ya. Jadi kenapa saya tidak mau dihubungi, saya udah tahu banyak nanti. Pokoknya namanya manusia, ada aja yang mau cari kesalahan kan. Misal contoh kemarin saya ngomong itu ya kan, saya bilang yang pemuja plan B Desember 135.000 lewat 100.000 delusi itu kan. Jadi ada yang memang udah keep nggak seneng itu, dia pura-pura akan mujanda, oh mantap 70.000, padahal saya ambil 70.000, saya kan kasih tahu penjelasan 70.000 itu top untuk sekarang itu, dam ke bawah kita anggap kalau 50% menurut prediksi beberapa pakar kan. Saya cerita ada si Camat malah lebih ini 80%, dia bilang bakal keras, bukan kripto aja, market ya, market. Jadi saya bilang let's say kita ambil yang 50%, kalau kita ambil topnya sekarang ini kan 69 paling tinggi, kemarin kita bilang 70.
Jadi ada yang pakai 70. Oh, kalau 70 itu berarti kalau lewat 70 Om delusi ya. Jadi ada aja nih orang ya, karena saya rasa dia udah lihat target 100 nggak ini, dia cari-cari ini titik terendah. Kalau lewat dia harap rebound di bulan Desember ini, nanti saya dihujat-hujat delusi. Nah itu gitu permainan. Tapi nggak bakal masuk ke saya gitu. Karena kenapa? Anak-anak baru gede mau pakai trik-trik begitu, mana jalan dengan saya ya kan? Dia makan beras dengan saya makan garam, lebih banyak saya makan garam, ya kan? Jadi saya senyum aja yang gitu-gitu. Maka tapi kalau masih sopan saya biarin, tidak saya remove. Tapi kalau yang bahasanya kurang sopan, saya udah langsung kick out gitu, saya remove gitu, karena saya nggak pusingin, ya. Jadi itu pertama saya sampaikan kali ini karena banyak subscriber, saya jelaskan ini ya, subscriber baru. Ambil aja, Anda ini di channel ini free, Anda suka, Anda tonton, enggak, Anda lewatin aja, ya. Atau cuma mau dapat info, nggak perlu dengar iklan, Anda skip aja gitu, ya. Itu, jadi ini channel sayur bening, juga channel Jai Langkung, datang tidak diundang, pergi juga nggak diantar, oke? Nah itu, jadi jelas, udah saja. Gini, kita mulai. Nggak ada yang nanya bahas MT GOG lagi ini. Yang di luar mereka kurang mau bahas. MT GOG ini kan kasus lama, jadi saya lihat bentar berita katanya sudah yang dulu-dulu kena hack itu pengadilan sudah proof suruh bayar balik gitu kalau nggak salah ya. Yang total 9 billion US dollar atau sekitar 141.000 Bitcoin. Ya, yang cost saat itu $550 pas kejadian waktu itu ya. Nah, jadi banyak yang takut, wah tanggal 20 ini bakal dump besar ini itu. Saya nggak yakin sih. Tapi ya, jaga-jaga boleh, tapi jangan terlalu ini ya, karena yang namanya proses pengadilan itu ya, nggak langsung dia transfer ke kalian, orang langsung jual. Ada juga banyak, saya rasa, karena itu holder, banyak juga keep nggak bakal jual, saya rasa begitu ya. Jadi kalau saya ya, saya pribadi, saya rasa yang berita isu MT GOG ini nggak ngaruh. Maka kalau kamu lihat YouTube luar, mereka juga malas bahasnya karena bagi mereka juga all news katanya, berita lama gitu ya, udah lewat gitu. Jadi itu singkat saya bahas itu. Jadi kayak kemarin saya bilang juga ada yang makanya saya agak takut suruh kalian ini kan. Saya kemarin cuma suruh karena saya rekomendasi, saya lihat Jill turun, saya suruh Jill yang minus kecil langsung cut off gitu, karena turunnya cepet itu ya, naiknya agak sulit, maka begitu. Sedangkan koin yang kuat saya udah bilang jangan cut loss. Kalau yang fundamental bagus saya udah kasih berapa, jangan cut loss. Ternyata ada yang panik juga cut loss. Dah itu Anda punya resiko ya. Saya nggak suruh Anda cut loss ya, cuma kemarin karena yang ikut saya tahu, saya rekomen apa, saya tahu di mana mereka belum masuk, belum cuan. Kalau kondisi gitu saya suruh buang gitu, masih minus 5-10% gitu ya. Jadi kalau yang koin kuat itu nggak usah takut. Sekali lagi saya ingatkan kalian yang pegang koin fundamental bagus, saya udah kasih contoh kan. Jangan takut kalau fundamental kuat, walaupun Anda turun, ya kan saya udah kasih contoh, misal bulan Mei, saya suruh hold Veracity orang itu ya, dia beli 2.400, sempat dump Mei jatuh sampai 1.200-an ya kalau nggak salah ya. Nah mungkin ini, padahal kalau dia sabar hold, selang 4 bulan kemudian, 800% cuan itu ya. Jadi begitu. Ada yang cuannya 100%, 200%, jauh lebih bagus daripada berkali-kali saya katakan Anda taruh uang di bank, nggak ada bunganya gitu. Ya kan, nggak dapat apa-apa. Anda taruh setahun juga dapat cuma berapa sekarang, 3%, 4% per tahun. Ya kan? Sedangkan Anda kalau gitu, anggap tabungan, udah, biarkan dulu. Nah, mumpung kalau kita bilang belum bearish time gitu ya. Jadi kalau masih kita kebaca burannya masih langsung, ya nggak usah takut hold gitu. Oke? Nah ini satu. Terus satu lagi, banyak yang masih nggak ngerti, mungkin pemula ya, nggak tahu bearish time. Om udah masuk bearish. Gini, yang namanya kalau bearish time
Ya, kalau bearish time itu berarti dia masuk ke masa bearish yang dari awal. Ini kan bulan dimulai dari kapan? Awal tahun, Januari. Awal tahun itu BTC harga berapa? 20.000. Nah, patokannya kalau dia jatuh kembali di harga segitu, 20 itu baru masuk ke bearish. Berarti finish bulannya. Ya, itu baru masuk bearish time. Oke. Nah, kalau misalnya dia kayak begini, ini 69.000 jatuh ke 60.000 ke 58.000, itu bearish, itu bukan bearish. Market bearish. Artinya market turun. Bearish itu harga turun, menurun, ya. Nah, marketnya bearish sementara atau lebih enak kita sebut pullback, ya, atau koreksi gitu. Ya. Jadi itu. Jadi banyak tanya, "Om udah bearish ini, udah bearish time ya?" Belum. Masih bull, ya. Bull time masih jalan, burannya masih jalan, cuma ini pullback koreksi, ya. Bearish itu andai kata dia balik ke titik awal dari awal tahun itu dia mulai naik, Bitcoin itu di harga berapa? 20.000. Kalau dia jatuh balik di harga 20.000 atau 20.000 ke bawah, itulah yang namanya udah masuk bearish time. Oke, berarti bull finish, ya, burannya finish gitu. Oke. Nah, selanjutnya banyak yang tanya, kok udah serok di bottom berapa? Nah, kemarin itu kan saya bilang tunggu lihat market, kita lihat pergerakannya. Saya nggak mau kasih ini dulu kan. Kemarin itu waktu sebulan lalu saya ada bahas kalau misalnya dia koreksi mungkin di kisaran kalau dia jatuh di 48 ke 55 gitu kan. Tapi kita kan belum pasti. Nah, kalau kita lihat berapa kali ini dia begitu, jadi ada satu gambaran buat saya ya. Buat saya ini misalnya ini kan saya bilang dia sekarang ini posisi di 58 ke 60 ya. Saya bilang hari ini nih ya, mungkin dia mainnya di posisi itu. Mungkin bisa sideways di situ 59 60 kalau agak ini dikit ke 58. Ya. Kalau dia nggak bisa hold ya drop lagi ke bawah. Tapi saya rasa hari ini besok mungkin sedikit masih sideways dia di 59 60 begitu ya. Saya rasa di situ. Jadi ada yang mau serok, kok kapan dah serok ini itu tergantung kalian. Saya tidak rekom serok, kalian yang nentukan. Saya udah kasih gambaran kira-kira gitu. Mungkin di sideways 58 atau 59 60 gitu ya, 60 something gitu. Nah, bisa ada Anda mau cari sedikit di situ gitu dan Anda pilih koin yang kuat lawan arus. Itu aja masukan saya. Ya. Karena begini, kalau ada yang tanya, kok kalau koreksi pullback kira-kira bottomnya di mana? Kan saya bilang saya nunggu bottom. Nah, kalau saya taruh titiknya ini kemarin saya bahas kan ada yang prediksi 50% pullback, 80% beragam. Nah, kalau saya untuk sementara ini saya lihat 25 sampai 30%. Ya. 25 sampai 30% berarti di titik mana? Nah, taksiran saya di 53.000 ya. Itu kalau dari 69.000 ya. Kalau dropnya 25% berarti sekitar di 53.000 ya. Nah, itu satu titik buat saya. Kalau dia melebihi 25% ke 30% berarti di kisaran 47.000 48.000. Nah, jadi apakah saya serok langsung? Saya selalu bilang jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Jadi jangan selalu all in one time. Saya selalu bagi, ya. Mungkin waktu di 25% nanti, misalnya dia jatuh ke 53.000 gitu, ya. Saya 53 something gitu, itu saya serok dulu sekali. Nah, andai dia bisa turun lagi, ya saya serok lagi. Tapi misalnya 55 betan dia naik dikit lagi, nah naik misalnya ke 5556, saya lihat oh ini dia udah mau rebound, ya reversal, baru saya serok juga begitu. Jadi titik awal saya bakal serok mungkin nanti kalau taksiran saya dia pullback ke 25%, ya itu di kisaran 53.000 gitu. Ya, itu saya punya analisa untuk sekarang ini. Ya, karena patokan saya pikir ini nanti buran masih jalan. Tapi kalau masih ada yang mau banting ke bawah, misal ke 30%, ya sekitar di 47-48 ribu gitu ya.
Tapi saya pasti taruh awal saya share, mungkin saya tunggu di kalau dia lihatlah minggu-minggu ini ya atau 10 hari dulu 2 minggu ke depan. Jadi saya sabar nunggu gitu. Jadi saya nggak sembarang serok, saya lihat aja market ini ya. Karena nanti juga tanggal 25 udah Thanksgiving gitu. Apakah dia drop terus 26 juga ini dia punya future contract expire juga ada drop mungkinkah di situ. Jadi saya nunggu, saya tidak ini. Jadi buat kalian yang gatal-gatal pengen serok, kalian serok sendiri karena saya nggak mau nanti bisa tiba-tiba market rebound kalian salahkan saya gitu ya. Karena nunggu Om nggak komen serok ini tuh. Nah, saya udah kasih tahu titik saya apabila bisa dia drop pullback ke 25%, titik awal saya serok bottomnya di situ dulu. Oke? Jadi kalau untuk sekarang ini saya masih santai gitu. Saya nggak buru-buru, saya lihat aja pergolakan marketnya, ya kan? Sambil lihat-lihat YouTube luar apa komennya apa ini sekarang kan banyak cocokologi kenapa ini drop karena infrastruktur bill karena ini karena itu ya kan yang jelasnya satu alasan pertama kalau saya lihat leverage-nya udah full harus dia buang ya kan selanjutnya inilah game ya ini game. Nah kedua juga itu buat subscriber baru kenapa saya kasih salam sadis ya sadis sabar disiplin. Kripto ini adalah games yang memainkan emosi. Apabila kita tidak bisa mengontrol emosi kita, tidak bisa menahan kesabaran kita ya kedisiplinan diri, Anda pasti kalah, Anda pasti lose ya akhirnya mencari salah-salah orang, akhirnya marah jadi hater. Nah, jadi kembali bina diri dulu, kontrol emosi, karena kripto ini adalah game permainan emosi. Oke, jadi gitu aja video hari ini saya sampaikan buat kalian. Ada masukan juga buat subscriber baru ya kan. Nah, jadi yang nanya saya soal bottom saya mau serok di mana itu udah jelas ya. Jadi bukan saya nggak kasih dong begini gitu, masa nggak? Saya udah bilang saya lihat market dulu sampai clear, saya orangnya hati-hati gitu. Nah hari ini saya udah kasih titik awal saya harap mungkin bottomnya, mungkin kalau dia pullback 25% di kisaran 53.000. Ya, itu yang saya tunggu ya awal. Kalau misalnya dia dia bisa reversal lagi dia itu, ya berarti bukan rezeki saya masih ini ya. Tapi buat kalian selalu saya ingatkan Dior. Kalian punya ini ya, karena saya mau kalian juga belajar bukan mau di-swap gitu ya. Terus juga saya lihat banyak koin kalian beli nggak tahu kalian beli buat apa FOMO. Kalian koleksi koin harus tahu fundamentalnya. Oke. Hampir saya lupa gini. Banyak yang tanya mau serok apa nanti pasti. Nah, andai kata kalian mau serok, kalian ini udah harus selok untuk long term ya, nggak short ya. Jadi untuk masa buruan ini yang misalnya nanti tahun depan, pokoknya yang mau kalian hold paling nggak sampai kalau kejadian all season gitu ya. Koin-koin apa? Kalian lihat koin-koin yang belum mencapai ATH-nya, ya, all time high-nya, ya. Jadi masih ada koin-koin itu atau juga koin-koin yang ada eventnya. Kalian cek di event-event. Ya, jadi masih banyak itu. Koin-koin murah apa? Misalnya saya kasih contoh eCash, XEC. Bisa nggak Om? Banyak yang tanya. Masih bisa untuk season ini. Selama ini belum kelar, itu masih murah XEC. Tapi untuk season ini, kalau kalian tanya sih untuk long term sampai 2, saya nggak yakin. Oke? Saya belum ini. Cuma kalau untuk season ini, boleh XEC ya, saya rasa masih bisa naik terus XEC 1. Terus yang tanya long term, saya udah kasih Raca ya. Raca bukan koin micin. Banyak bilang Om kok kasih ke kalian harus ingat buat saya ya, kalau saya yang namanya koin micin itu adalah koin fun token gitu, yang koin fun nggak meme coin gitu ya, yang nggak ada kegunaan cuma
kalau Raca ini itu koin metaverse ada kegunaan, ada NFT-nya ini itu tidak kategori micin. Itu masih murah. Mungkin kalian pikir koin micin tuh koin-koin murah. Bukan. Buat saya koin micin adalah meme coin yang fun coin, fun token gitu ya, yang nggak ada kegunaan. Tapi kalau yang koin-koin atau token yang punya kegunaan sebagai DEX kayak ya kan, untuk swap kayak ya kan, atau dia ada NFT-nya ya kan, payment sistemnya itu ada ATM-nya gitu, itu bukan koin micin ya. Itu buat saya. Jadi itu gitu. Jadi selama ada proyeknya jelas, ada kegunaannya, buat saya itu bukan koin micin ya, walaupun harga masih murah. Nah, buat kalian yang mau invest long term, itu boleh Raca ya, metaverse koinnya maknya si Elon Musk gitu. Nah, lain lagi yang belum capai ATH apa? Ya banyak, misalnya, tapi harus sabar. Kayak saya itu, saya XRP Army gitu ya, itu XRP saya hold, mau orang ngomong apa saya nggak peduli. Sama Cardano itu memang udah ini ada geng ya, jadi itu dua itu memang udah koin maskot saya nggak peduli orang mau kata apa, mau dibilang ada stable coin ya itu urusan Anda, saya tetap hold barang saya gitu ya. Nah, jadi misalnya apa yang belum ATH, XLM juga boleh. Nah, kalian cek lah, kalian nanti pokoknya intinya saya bilang kalau kalian mau share koin-koin yang belum menuju ATH, terutama misal koin-koin lama gitu ya, XLM, XRP itu koin-koin lama itu kalau belum ATH pasti biasanya ada kesempatan ke ATH lagi gitu sebelum habis bulan gitu ya. Nah, koin-koin lain lah kalian cek, terutama yang ada event juga ya, apalagi di bulan 12 Desember nanti. Desember ini juga XLM ada event, XRP ada banyak koin, Quantum juga halving gitu ya, Veracity juga ada, Theta Tifel belum ke ATH barunya lagi gitu ya, itu juga boleh nanti bulan 12 juga ada. Nah, itulah kalian cek-cek yang ada event. Oke, nah gitu aja hari ini, agak panjang kali ini ya. Begitu aja buat kalian. Sementara merah holding ya, hold terus. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.